Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selama 9 hari ke depan, beberapa Grandmaster Elite Eropa bertanding di kejuaraan Timnas Eropa 2021 atau European Team Chess Championship di Slovenia. Ada nama seperti Alireza Firosa, Anish Giri, Alexander Grischuk, Maxim Lagrave, Mamedyarov, dan Duda, dan beberapa Grandmaster lainnya. Turnamen diikuti oleh 150 peserta dari 39 negara di Eropa menggunakan permainan klasikal. Kontrol waktunya adalah 90 menit untuk 40 langkah pertama dan ditambah 30 menit selepas langkah ke-40. Untuk pagi ini kawan, kita akan lihat game Alireza Firosa terlebih dahulu yang mewakili Prancis bersama dengan MVL satu tim. Dan kebetulan bertemu dengan wakil Austria, Markus Reger. Dan pertandingan antara Prancis versus Austria ini tadi malam kawan dimenangkan oleh Prancis dengan skor 3-1. 2 kali kemenangan dan 2 game berakhir miss. Sekarang kita ke atas papan, lihat permainan Alireza. Alireza Firosa pegang hitam kawan, Markus Reger pegang putih. Mengawali permainan dengan pion E4 dan Alireza membalas dengan pion C6, bermain dengan pertahanan favoritnya, Caro-Kann defense. Kuda F3, pion D5, dan kuda C3. Ini adalah variasi 2 kuda dari Caro-Kann defense. Dan pada posisi ini ada beberapa pilihan langkah yang bisa dipilih oleh hitam. Pion pukul pion, gajah G4, kuda F6 bisa dipilih oleh hitam. Alireza memilih gajah G4, mengepit kuda, dibalas dengan pion H3. Alireza memutuskan untuk bertukar gajah pukul kuda F3, dipukul balik oleh menteri, selanjutnya pion E6. Membentuk struktur piramida yang mirip dalam permainan semi-slav kawan, dan putih melanjutkan pengembangan gajah E2. Sekarang pion D4 mengancam kuda dan juga mendapatkan penguasaan ruang di peta C3 serta peta E3. Kuda mundur ke B1. Ke peta D1 juga bisa jadi alternatif. Sekarang Alireza melanjutkan pengembangan kuda ke E7. Sampai langkah ke-7 ini, game seperti ini terakhir kali dimainkan tahun 1953 kawan, dimana putih membalas dengan langkah rokade pendek, dan dengan variasi ini putih menang saat itu. Tapi di game ini putih memainkan pion H4 dan kita temui langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Alireza membalas dengan pion H5, menghentikan ekspansi pion putih di sayap raja, pion D3, kuda G6, dan menteri ke H3. Biasanya dengan menggeser atau mengosongkan lajur F ini kawan, pion F4 siap dimainkan oleh putih. Alireza membalas dengan permainan sayap menteri, pion A5, pion F4, pion E5 menantang pion putih, tantangan langsung diterima, pion pukul pion. Harapannya ke depan kawan, jika putih melakukan rokade pendek, otomatis betengnya langsung memberikan pressure di lajur F ini. Tapi pada posisi seperti ini tadi, langkah terbaik bagi putih adalah mendorong pionnya maju ke F5 untuk mendapatkan penguasaan ruang. Tapi mungkin yang ditakutkan oleh putih adalah kuda F4 di langkah berikutnya. Putih bisa sikat kuda ini kawan, tapi nanti hitam mempunyai pion yang cukup mengganggu di lajur F ini. Walaupun di langkah berikutnya putih bisa rokade untuk mengancam pion, bisa di backup oleh gajah hitam di D6, dan pion ini akan cukup merepotkan nanti. Mungkin karena itulah putih langsung memutuskan untuk menerima tantangan pion hitam, pion F, pukul pion E5, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya putih rokade, dibalas langkah pengembangan kuda B ke D7, kuda berkembang kembali ke D2, gajah hitam D6, pion A4 menghentikan ekspansi pion B5 kawan, dan di sini Alireza membalas dengan langkah kuda F6. Ingin bermanuver ke peta G4 kawan, dengan dukungan saudaranya nanti tentu posisi kuda hitam ini akan cukup kuat di peta G4. Direspon dengan langkah kuda F3, kuda E ke G4, dibalas dengan langkah gajah G5 mengepin kuda. Di sini hitam atau Alireza memainkan menteri ke D7 menghindari pimpinan, dibalas dengan langkah kuda ke D2. Selain untuk membuka diagonal peta terang bagi gajah mengincar kuda di G4, langkah kuda ini bersiap bermanuver ke peta C4 kawan, mengancam gajah ataupun memberikan ancaman garbuan nanti pada menteri serta beteng hitam ini. Di sini Alireza melangkahkan kuda ke H7,
menghindari ancaman gajah petak gelap putih juga berbalik mengancamnya. Tapi langkah Alireza ini merupakan langkah yang kurang akurat kawan. Bisa kalian lihat indikatornya ada di sebelah kanan papan. Tapi sayangnya putih salah merespon juga. Dia membuat langkah kuda ke C4. Mengancam gajah juga memberikan ancaman garbuan. Dan Alireza melanjutkan rencananya pukul gajah di G5 mengancam menteri. Apabila pada posisi ini putih melanjutkan langkah garbuan terhadap menteri hitam sama-sama memberikan ancaman terhadap menteri masing-masing, putih akan kalah cepat kawan, kalah tempo karena kuda pukul menteri dengan tempo skak. Nanti menterinya pun bisa lolos dari ancaman kuda putih. Jadi di sini putih pukul kuda hitam terlebih dahulu dengan pion H, selanjutnya gajah ke H2 skak. Menghindari ancaman kuda dengan tempo skak kawan. Selanjutnya setelah raja bergeser, gajah ditarik mundur ke petak C7. Gajah aman terhadap ancaman kuda, juga sekarang mengontrol petak B6 dari ancaman kuda untuk menggarpu menteri serta betengnya. Sekarang gajah pukul kuda, lanjut putih dipukul balik menggunakan menteri. Memukul balik menggunakan pion tidak akan berani kawan hitam karena dia akan kehilangan beteng di petak H8. Oleh karena itulah Alireza memukul balik gajah putih menggunakan menteri menantang pertukaran menteri. Jika tantangan langsung diterima, menteri pukul menteri, nanti pion akan pukul balik dengan tempo skak tentunya. Dan dengan dukungan gajah yang ada di diagonal peta B8 H2 ini cukup merepotkan bagi putih nantinya. Di sini putih memainkan betengnya ke peta F3 untuk membantu membackup menteri. Alireza membalas dengan langkah rokade pendek, selanjutnya pion E5. Menutup diagonal petak gelap dari gajah hitam. Tapi langkah ini langkah kurang akurat kawan. Dengan mendorong pionnya maju ke petak E5 ini menjadikan pionnya menjadi pion lemah. Pion yang terpisah mudah saja di langkah berikutnya menjadi target empuk bagi hitam. Alireza menggeser beteng A ke E8. Menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion. Dan sekarang kita masuk dalam permainan endgame sepasang beteng plus kuda atau gajah. Beteng putih bergeser ke G3. Sekarang pion B5, kuda lompat ke D2. Di sini beteng bisa ambil pion yang ada di peta E5. Alireza unggul satu pion untuk sementara. Tapi beteng putih juga bisa pukul pion G4 dan beteng hitam bergerak ke E2 mengancam kuda. Kuda lompat ke F3. Sekarang pion C5. Hitam tidak terburu-buru kawan untuk pukul pion C2 tadi. Dia harus memperbaiki struktur pionnya dari ancaman kuda ataupun beteng putih tadi. Dan di sini putih menggeser betengnya ke C1, membackup pion C2-nya. Tapi pion di peta A4 tidak ada yang membackup. Alireza pukul pion A4, dibalas raja bergeser ke G1. Beteng bergeser ke B8 mengincar pion B2. Di sini raja bergeser ke F1 menyerang beteng. Beteng turun ke E6. Memilih peta E6 ini untuk mengontrol peta G6 kawan dari ancaman pion yang bisa didorong maju ke depan. Di sini kuda lompat ke D2 dan Alireza mendapatkan pion B2 dan Alireza unggul 2 pion di langkah ke-33. Kuda ke C4 mengancam beteng. Beteng turun kembali ke B8. Raja putih F2. Beteng bergeser ke E8, ancaman di langkah berikutnya skak di peta E2, dibalas dengan langkah beteng H4. Beteng ke E2 skak, raja bergeser ke F3. Dan Alireza memainkan pion G6-nya. Selain membuka ruang kawan untuk pergerakan raja, juga menghentikan laju pion putih. Dibalas beteng bergeser ke E4 menantang pertukaran, tantangan diterima. Dipukul balik dengan pion. Selanjutnya beteng bergeser ke B8 dan raja putih ke E2. Raja hitam mulai bergerak ke G7. Sekarang beteng bergeser ke A1 mengincar pion. Beteng hitam bergeser ke H8. Jika sekarang beteng putih ambil pion A4 kawan, beteng hitam siap naik ke peta H4 mengincar pion E4. Jika pion didorong maju, beteng bisa bergerak ke peta G4 mengincar salah satu pion ini nanti. Di sini hitam merespon dengan langkah raja ke F3. Selanjutnya beteng kembali ke peta B8, dibalas raja kembali ke E2. Beteng ke B4 melindungi pion A4 serta mengancam kuda yang ada di peta C4 dilindungi oleh raja D3. Raja hitam F8, beteng F1 dan raja ke E7. Sekarang beteng kembali ke A1.
Bermain dengan beteng naik ke F6 juga bisa jadi pilihan bagi putih kawan untuk mencegah raja melintas ke depan. Tapi putih memilih langkah beteng kembali ke A1, dibalas langkah raja E6, beteng ke F1 kembali ingin mengancam skak, dihentikan oleh gajah di peta D8 mengontrol peta F6. Di sini beteng kembali ke A1, gajah pukul pion G5, juga meninggalkan pionnya kawan, kuda pukul pion A5. Sekarang Alireza memainkan pion F5, pion E pukul pion F5 skak, dipukul balik oleh pion G. Sekarang kuda ke C6 mengancam beteng, beteng ke B6 mengancam kuda, kuda kembali ke A5 dan raja hitam bergerak ke D5 dan kuda putih ke C4. Mungkin pada posisi ini kalian berpikir putih melewatkan sesuatu, bisa pukul pion yang ada di peta A4. Memang bisa dilakukan oleh putih kawan. Putih memang tidak perlu takut akan pergerakan beteng ke A6 mengepin kuda, kemudian nanti mengikutinya dengan langkah gajah D8. Kuda bisa lompat ke peta C4 membuka tantangan pertukaran beteng, dan kuda bisa ke B6 skak menggarpu beteng dan bisa pukul balik beteng hitam. Dengan komposisi ini permainan akan kembali seimbang dan kemungkinan akan berakhir remis. Tapi pada posisi ini kawan, selepas beteng pukul pion A4, kemungkinan hitam akan menggeser betengnya ke lajur G. Tidak mengepin kuda, ini adalah langkah terbaik menggeser betengnya ke lajur G. Tapi di sini putih memilih langkah kuda bergeser ke C4, mengancam beteng, juga persiapan pukul pion yang ada di peta A4 ini. Jika nanti beteng bergeser ke A6, beteng putih tetap bisa pukul pion A4. Jika dipukul balik oleh beteng hitam, kuda akan tetap memberikan ancaman garbuan. Pada posisi ini Alireza tidak tertarik untuk menggeser betengnya ke A6. Dia melanjutkan beteng digeser ke G6, sama-sama memberikan ancaman. Jika beteng putih pukul pion, selanjutnya gajah akan bergerak ke C1 dan di langkah berikutnya beteng hitam mendapatkan pion di lajur G. Di sini putih meresponnya dengan langkah beteng bergeser ke F1 mengancam pion, pion didorong ke F4, beteng bergeser ke H1 dan gajah H4. Memberikan open serangan bagi pion, juga memberikan gajahnya secara cuma-cuma. Jika beteng putih ambil gajah ini, selanjutnya adalah beteng akan ke G3 skak. Di langkah berikutnya kuda ini pun akan tewas karena langkah skak ini memaksa raja akan mundur. Jika ditutup oleh kuda di E3 dengan tempo skak juga, di sini bisa dipukul balik dengan beteng. Dan di langkah berikutnya setelah raja mundur, pion ini juga siap didorong atau pion di lajur A juga siap didorong. Tapi di posisi ini putih tidak menerima langkah pengorbanan gajah hitam ini kawan, melangkahkan betengnya naik ke H3, mengontrol peta G3 dan Alireza pukul pion G2. Alireza unggul 3 pion, tapi putih masih belum mau menyerah. Dia melangkahkan kuda ke B6 skak. Harapannya melepaskan diri dari ancaman raja dan beteng bisa ambil gajah di peta A4. Tapi simpel, raja bergerak mendekati kuda kembali. Jika beteng pukul gajah, maka raja bisa pukul kuda. Inilah yang dilanjutkan oleh putih, beteng pukul gajah. Tapi sebelum pukul kuda putih ini kawan, Alireza memainkan beteng ke G3 skak. Jika raja lari ke peta C4, beteng akan ke peta C3 skak mat. Ini memaksa raja putih mundur ke D2. Barulah sekarang raja hitam pukul kuda di B6. Dan di langkah ke-59 ini putih menyerah. Karena percuma kawan, dengan keunggulan 3 pion ini sudah tidak perlu putih berharap remis apalagi menang. Tentu 3 pion ini bisa menjadi menteri. Kalkulasinya 1 pion melawan 1 pion putih dan beteng melawan beteng hitam. Dengan kemenangan ini kawan, sekarang harusnya Alireza mempunyai elo rating sebesar 2785 dan menempati posisi ranking ke-4 dunia di bawah Fabiano Caruana. Jika rating ini disimulasikan di live rating 2700chess.com. Semoga permainan dari Alireza Firoza ini kawan bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.